Haleluya. Ibu Nerliana akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Baik, terima kasih Pastor. Selamat pagi buat Pastor Paul dan Bu Ana dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita dengarkan sejenak Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Suara saya bagaimana, Pastor? Bagus, merdu sekali, seperti malaikat. Baik, terima kasih, Pastor. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian, Pastor. Iya, Ibu Ana akan membaca Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan kalau kita yang mengasihi Tuhan, maka akan ada rema dalam hidup kita. Dan kalau rema itu datang, maka ada iman. Sehingga apapun yang kita kehendaki dalam hati kita, yang kita doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Maka jadikanlah firman itu rema ya, logos-logos yang tiap hari kita dengar ini jadi rema. Dan caranya hanya tinggal di dalam agape. Ketika kita mengasihi, mengampuni, memberkati sesama kita dan musuh-musuh kita dan orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita. Dan juga berdiakonia dan bermartir tiap hari. Maka setiap logos yang Anda baca, yang Anda dengar akan menjadi rema. Dan rema itu menjadi iman. Dan tentu saja bukan logos dari Mario Teguh
dan dari tung semua ringin, tetapi dari firman Tuhan yang Anda baca. Ya, jangan sampai Anda mendapat remanya itu dari logos yang lain yang bukan firman Tuhan. Ya, jadikanlah logos yang benar, yang dari firman Tuhan yang tertulis menjadi rema dalam hidupmu. Sehingga rema itu menghasilkan iman yang benar, bukan iman yang ngawur, bukan iman yang mau membangkit-bangkit ya. Sehingga engkau beriman kepada hal yang salah, Anda pegang mobil Alphard supaya jadi milikmu, bukannya Anda dikasih mobil Alphard sama Tuhan, malah dikasih uang goceng sama yang punya mobil. Haleluya, jangan sampai itu ya. Oke, hari ini kita akan masuk di dalam Yom Shebi'i, Shebi ya, atau hari ke-7 ya. Hemera Heptomos dalam Septuaginta atau hari ke-7. Ada yang sangat unik ketika Tuhan Allah kita menciptakan. Dari mulai terang sampai terakhir. Dia setiap hari, ia selalu berkata, Kitov. Ya, dia bilang apa? Itu baik. Ya, Kitov. Itu baik, kata Tuhan. Tetapi begitu Tuhan menciptakan, selesai menciptakan manusia, maka ia berkata, sungguh sangat baik. Tov meod. Sungguh sangat baik. Ya. Jadi ketika Tuhan selesai menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang setiap hari dibilang kitov, kitov, kitov. Namun terakhir ia berkata, sungguh sangat baik. Jadi ketika kita mulai masuk, ya kemarin kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan memulihkan semua hidup kita. Kuncinya dari pemulihan itu selalu apa? Setiap hari. Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Luar biasa ya. Saya mau bukakan ya supaya teman-teman bisa karena kita ini termasuk di dalam pengajaran Alkitab, hanya saya membuat seringan mungkin supaya teman-teman bisa mengikutinya. Ya. Sebentar. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Haleluya. It's mana? Saya share screen. Bentar ya, saya share screen dulu. Slideshow. Iya, belum. Saya share screen ya. Kita ngambil rangkuman. Selama seminggu ini kita belajar tentang penciptaan, meditasi di dalam penciptaan ya. Ya, 7 hari ya di dalam penciptaan Tuhan. Ketika pada mulanya Bereshit bara Elohim en arche poieo ya en arche poieo. Ketika pada mulanya Allah menciptakan, semua itu baik. Kalau Anda baca dalam Targum, ya dalam keterangannya di dalam bahasa Ibrani lebih jelas lagi ya. Nehemia, Esra, Targum itu pertama kali ditulis oleh Nehemia sama Esra ya. Ditulis pada dari awalnya, from the beginning, ya, with the wisdom of the member of the Lord, dengan hikmat dari the member of the Lord. He created and perfected. Dia menciptakan dan menyempurnakan. Jadi awalnya itu semua sempurna. Ya. Jadi bagus sekali ya dalam keterangan yang ditulis oleh Nehemia dan Esra dalam Targum itu. Ya, Pak, from the beginning. Jadi dari mulanya, ya, bukan cuman in the beginning, bukan pada mulanya, tapi dari mulanya. Ya, with the wisdom of the member of the Lord. Dengan hikmat dari the member of the Lord itu sering diterjemahkan dengan anak Allah atau Bene Yehova ya. Nah, maka ia menciptakan dan menyempurnakan.
Sempurna ciptaannya itu. Atau menciptakan dengan sempurna, gitu ya. Nah, lalu ketika kita masuk dengan ciptaan yang sempurna itu, lalu ada kesombongan di situ, ada Hail El yang seharusnya dia memberikan kemuliaan itu bagi El Yehova. Haleluya. Seharusnya kita berkata haleluya. Tetapi kita mencuri kemuliaan itu bukan haleluya, tapi Hail El Paul, Hail El Ana, Hail El siapa namamu. Jadi kita mengangkat diri menjadi El dan kita menikmati ya kemuliaan, kesombongan, keindahan. Kita menikmatinya buat diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma 10 ayat 9, pengakuanmu untuk kembali kepada kerajaan Allah. Kita ini kan ciptaan yang keluar dari kerajaan Allah. Ya, kita ini berkhianat. Ya, berkhianat. Kita membelot dari kerajaan Allah kepada kerajaannya Hel. Nah, untuk kembali, kita harus kembali mengakuinya sebagai Tuhan, sebagai kurios. Untuk kembali kepada kerajaan Allah, kita harus kembali menyerahkan kehormatan, kemuliaan itu bagi Tuhan kita. Makanya dalam Matius 4 ayat 10, pergilah engkau Satana, karena engkau harus menyembah proskuneo hanya kepada kurios, tonteon. Kamu harus menyembah Tuhan yang adalah Allahmu. Makanya pengakuan kita untuk kembali ke kerajaan Allah harus mengakui Yesus sebagai Tuhan, kurios, Adonai, bukan sebagai Allah, tapi sebagai Adonai, yaitu kita menyerahkan kembali semua pujian, kehormatan, kemuliaan itu kepada Tuhan Yesus, bukan kita nikmati sendiri. Luar biasa ya Tuhan, luar biasa sekali. Haleluya, saya sangat senang sekali ketika Tuhan baik mau menerima. Untuk itu kita diberi anugerahnya untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, ya. Nah, lalu terjadilah hayatah, ya. Ada kata hayatah. Mana tadi? Hayatah. Ya, artinya bumi hayatah menjadi tohu wabohu wakosek alpanetehum. Yang ini adalah vanity, kesombongan. Wah, serem kali ya. Kesombongan, saudaraku. Amsal berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Wabohu wakosek alpanetuhum, ini artinya gelap, kesia-siaan, kegelapan yang kelam. Jadi di dalam vanity, di dalam kesombongan, maka di situ ada kesia-siaan dan ada mulai masuk dalam kegelapan yang kelam. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itulah awalnya. Ya, itu awalnya kita penuh dengan penderitaan, kita penuh dengan nestapa. Nah, tetapi di dalam nestapa pun kita masih tetap sombong. Maka itu hidup kita tambah susah. Ya, sehingga kita menciptakan kerajaan, kita menciptakan nilai-nilai kita sendiri yang namanya bahagia, yang namanya sukses, kita ciptakan. Masing-masing orang menciptakan sendiri definisi bahagia dan suksesnya, dan yang semuanya berakhir dengan kesia-siaan. Kesia-siaan. Itulah sebabnya kita ditebus dari cara hidupnya kita yang sia-sia. Penebusan itu untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia. Apapun standar hidupmu, apapun parameter hidupmu, kalau tidak di dalam Yesus Kristus, semuanya kesia-siaan. Betapa salehnya engkau hidup mengikuti ritual dan ibadahnya, kau rajin bersedekah, kesia-siaan. Karena berujung kepada maut. Luar biasa ya. Lalu Tuhan mulai, ya. Yehior wa yehior. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Yom Echad, hari pertama. Tuhan berkata, jadilah terang. Di saat kita mau merendahkan diri kita, datang
ya memeluk kaki Tuhan kita, rendah hati. Selalu ceritanya rendah hati. Kita rendah hati kepada Tuhan, kita peluk kaki Tuhan erat-erat supaya Ia bisa menaungi hidup kita. Supaya Ia bisa mengerami hidup kita. Jangan berontak sekalipun sakit. Kalau telur berontak pindah-pindah, telurnya bisa kering, bisa goyang-goyang terus kemana-mana. Maka susah untuk dirami. Diam. Ya, sampai waktu tertentu, ada periodenya. Ya, mengerami itu ada periodenya. Sampai itu nanti netes, Anda cuma tinggal tunggu aja. Ya, di saat itu Anda latihan rendah hati terus setiap hari. Pertama dari sombong, wah gue kepret lu. Dari pertama kita kepret beneran, sampai kita cuma ngomong gua kepret, sampai akhirnya kita ngomong, wah kalau gua yang dulu mah gua kepret. Itu pun masih belum rendah hati. Sampai nggak bereaksi. Dan kita semua, nggak ada yang sempurna. Kita rendah hati terus prosesnya itu sampai sempurna seperti Kristus. Diam. Tetapi dalam proses itu ada periode mature-nya. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri yang dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kitov. Ketika kita mulai untuk rendah hati, Tuhan bilang kitov. Baik, Dia ciptakan terang buat kita sehingga kita bisa menentukan jalan kita. Kita tahu yang benar dan yang salah. Kita lihat dengan jelas. Kalau tadi nabrak-nabrak, sekarang kita walaupun dengan air dan roti serba sedikit tadi dikatakan, kita bisa melihat jalan Tuhan yang baik. Kita mendengar suara Tuhan. Kita berdoa dan Tuhan menjawab. Tuh kita melihat wajah Tuhan. Wah, kitov. Baik, ya. Sorry. Lalu di hari kedua, ya Tuhan mulai pisahkan, manage semua bencana demi bencana dalam hidup kita. Yom Seni. Tadinya kita mengelola dengan kesombongan kita menganggap kita hebat, kita menganggap kita pandai. Tetapi Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Kita selalu bertanya dulu, apa salahku? Sekarang kita tahu bahwa kita salahnya, oke, sandayak tenan. Dan Tuhan membuat kita rendah hati ketika Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetap rendah hati. Dan Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk memisahkan bencana dari bencana. Kita tahu bencana mana yang ada di sana, bencana yang di sini, kita pisahkan satu-satu. Tadinya kita seperti benang ruwet, tapi karena ada terang hadir dalam kita, maka bencana itu akan tampak terang. Akan tampak terang. Ya, memukul musuh yang tidak kelihatan lebih sulit daripada kita melawan musuh yang kelihatan. Dan kita akan melihat lawan-lawan itu dengan terang beneran, dan kita manage di dalam kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Karena yang tadinya kita betentengan, wah saya ini orang suci, ternyata tidak. Luar biasa ya. Dan Tuhan berkata, kitov. Baik. Di hari ketiga, ya, mulai menghasilkan bumi itu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Karena kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, apa yang kita tabur, kita tuai. Mulai yang dulu semua benih-benih yang dicuri oleh iblis. Benih firman Tuhan yang dicuri iblis. Mulai, oh dulu saya pernah dengar firman ini tapi kok nggak ngerti. Oh dulu saya pernah diajari, saya ngerti tapi kok saya lakukan. Kayak saya ya, saya banyak ngerti firman Tuhan tapi nggak ada tak lakukan. Geblek juga ya. Ya itulah karena hidup di dalam kegelapan, dalam kesombongan. Begitu kita merendahkan hati kita, maka semua benih-benih yang kita tabur itu ya akan mulai berbuah. Dan Tuhan berkata, kitov itu baik. Luar biasa ya, tetap rendah hati. Kemudian di hari keempat, Yom Rabi. Tuhan ciptakan matahari bukan hanya bagi orang benar, tetapi juga bagi orang berdosa. Kita yang tadinya merasa suci, saleh, merasa lebih suci daripada Pak Pendeta. Ya kan? Karena apa? Pak Pendeta ini khotbah salah, Pak Pendeta ini hidupnya hedonisme. Anda mentang-mentang habis dengar nubuatan Nabi ke-26, Anda tiap hari ngomel-ngomeli pendetamu. Ini Pak Pendeta hedonisme, Pak Pendeta hidupnya tidak kudus, najis, selingkuh.
Wah, dihakimi terus pendetamu, kamu merasa lebih suci daripada pendetamu. Hati-hati, jangan-jangan engkau yang sedang melakukannya. Hati-hati, tetaplah dalam kerendahan hati. Dia menerbitkan matahari buat orang baik dan orang jahat. Wah, mertuaku jahat, tidak pantas untuk menikmati matahari esok. Hati-hati loh. Tuhan menciptakan matahari bukan dikasih label halal. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Karena kita ingat doa pemungut cukai dan orang Farisi. Orang Farisi berdoa dengan bangganya, ya, dan Tuhan tidak jawab doanya. Tetapi orang pemungut cukai ini doa dengan kerendahan hatian. Dia tidak merasa lebih baik daripada mertuanya. Dia tidak merasa lebih baik daripada menantunya. Dia tidak merasa lebih baik daripada pendetanya. Dia tidak merasa lebih baik dari jemaatnya. Kitof. Dalam kerendahan hatian, kita tetap menyapa orang-orang yang berbuat jahat kita. Jangan melengos ngelihat tetangga baru beli TV baru ngelengos. Hati-hati, jangan buang muka. Ya, kalau engkau hanya menyapa sesamamu atau orang yang berbuat baik padamu, ya bandar narkoba juga sama, nggak beda. Gitu, ya, gitu. Itu sangat baik. Mulai terus hidup dalam stay in humble, terus tetap tinggal dalam kerendahan hati. Haleluya. Kemudian masuk hari kelima. Di situ mulai bencana-bencana, mayim violence, mayim ya violence. Lihat di tengah-tengah bencana itu Tuhan tampilkan, tampakkan, hasilkan makhluk-makhluk hidup yang berkeriapan. Mulai ada kehidupan, ya. Kalau engkau tetap rendah hati, semua bencana-bencana itu akan menjadi berkat. Tetapi kalau engkau nggak rendah hati, bahkan berkat pun bisa jadi bencana loh. Kalau engkau tetap rendah hati, bencana akan jadi berkat. Tetapi kalau engkau tidak rendah hati, berkat pun jadi bencana. Ya, saya diberkati Tuhan. Saya sebelum umur 30 saya pernah punya punya mobil bagus. Ya. Dan kemudian saudara tahu gara-gara mobil bagus ini banyak orang iri sama saya. Ya, orang mulai cari-cari kesalahan saya, orang mulai fitnah saya. Dan karena saya suka pamer juga, ya, suka pamer juga. Dari pengalaman itu, saya jadi anak saya, jangan suka pamer ya, jangan suka pamer. Wah, saya babak belur itu. Ya, bayangin saya dari orang yang miskin sekali, saya belum usia 30, saya pakai mobil mewah. Nah, orang-orang semua iri, orang-orang di depan saya memuji. Di belakang dia mencaci maki, dan bahkan orang yang saya tolong mengkhianati saya hanya gara-gara mempersoalkan mobil itu, saudara. Hati-hati kalau kita tidak rendah hati, berkat pun bikin jadi bencana. Oh ya, gara-gara mobil itu saya berantem terus sama istri saya ya. Kalau dia nyenggol mobil saya dikit, ada kurek, kasar gitu. Saya bisa ngamuk itu. Suatu ketika mobil saya itu keluar dari garasi ya, dan ada sedikit paku gitu ya, rempet ke pintunya. Begitu nyerempet, krik. Yang bunyi itu ternyata bukan pintunya, saudara. Hati saya bunyi, krik. Rasanya nyeri sekali di hati, dan saya tahu itu jadi berhala. Cuman saya nggak bertobat, tetap nggak bertobat. Lihat ya, berkat yang kau terima, dan kau tidak menerimanya dengan rendah hati yang akan jadi bencana. Dan saya masuk dalam berbagai macam kesulitan sejak saat itu. Karena berkat itu tidak kita terima dengan rendah hati. Ya, tetapi kalau kita terima dengan rendah hati, bencana pun akan menjadi berkat, dan akan melihat berkat di dalam semua bencana itu. Dan itulah Yom HaMisi. Kemudian di hari ke-6 Yom HaSisi, maka Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Yesus. Ternyata gambar dan rupa Yesus itu bukan cuma model hidungnya, kupingnya, matanya doang. Tetapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah identik ya, ini dalam bahasa asing itu identik dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan ia merendahkan diri sampai mati di kayu salib terkutuk. Apa yang lebih rendah dari ini, saudaraku? Apa yang lebih rendah dari ini? Dari Allah yang mulia, dia turun menjadi sangat terkutuk, sehingga bahkan ketika masuk ke Hades pun, ke tempat Tartarus di mana iblis yang paling jahat ada di sana. Iya, hukumannya itu kan. Orang jahat kan masuk ke Tartarus, kalau orang baik masuk ke Firdaus, dan Yesus pergi ke Tartarus bukan karena kejahatannya, tetapi karena dosa kita yang ia tanggung. Anda mau belajar rendah hati dari mana? Ini yang namanya kerendahan hati, ya. Dan Anda nggak bisa melakukan ini tanpa kasih. Begitu Anda nggak punya kasih, Anda melakukannya ini, Anda hanya akan menjadi munafik. Anda hanya perlu untuk rendah hati dengan kasih. Kalau Anda melimpah dengan kasih, kasih yang melimpah membuat Anda bisa punya rendah hati yang sejati. Kerendahan hati yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan ketika kita berjalan menuju ke sana, ya, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal melingkupi kita. Bukan Anda pergi ke gunung, bukan Anda pergi ke gua untuk mencari wahyu. Ya hati-hati nanti kamu dicekek sama malaikat jadi-jadian. Nah, tetapi ketika engkau mengosongkan dirimu di dalam hiruk pikuknya dunia dan merendahkan diri dan tidak mempertahankan harga dirimu, dan kita terus taat, bahkan taat sampai mati, bahkan ketika orang merendahkan kita serendah-rendahnya, kita tetap berkata, Yesus engkau baik, aku layak menerima untuk direndahkan. Aku layak untuk direndahkan, sebab hanya Yesus yang harus ditinggikan. Saat itu Tuhan berkata, Tof, Mel, sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Dan hidupmu saat itu menjadi tof, Mel, sungguh sangat baik. Kalau di hari-hari awal dalam hidupmu, di awal-awal pemulihan hidupmu, mengalami banyak sekali hinaan, terima semua. Dan kadang-kadang masih memberontak, wah itu 1, 2. Saya di awal-awal juga masih ngebukin orang ya. Saya di awal-awal pertobatan masih ngebukin orang itu. Tetapi Tuhan pulihkan dengan cepat sekali ya, karena saya mau Tuhan, saya mau Tuhan. Dan tetap namanya kita melakukan hal yang salah, apa yang kita tabur, kita tuai. Apalagi kalau kita di dalam urapan. Tetapi I am on the track saat itu. Jadi saya terus, nggak langsung, saya tahu nggak langsung ngalami pemulihan itu, nggak mungkin langsung tiba-tiba Anda jadi suci, mulia, menjadi manusia dewa, enggak. Anda ngalamin sakit tadi dulu, Anda ngalamin pengen mukulin orang dulu. Tetapi kalau Anda nggak cepat balik ke track ya, bablas. Tapi kalau Anda terus balik ke tracknya, sampai Tuhan proses, sampai Tuhan tekuk hidupmu, sampai kita mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba ya, dan taat sampai mati. Bahkan ketika kita harus menyalipkan semua harga diri kita, yang paling sulit adalah harga diri kita ya, yang paling mahal. Dan Tuhan berkata, Tov meot, sungguh sangat baik. Kemudian Tuhan memberkati. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari akan 7 kali ganda. Begitu terangnya hidup kita. Yakobus katakan, there is no shadow turning with you. Artinya nggak ada kegelapan lagi dalam hidup kita. Itu kehidupan top yang paling top. Sudah mengalami kesempurnaan menjadi seorang manusia ketika Tuhan memberkati hidupmu, dan there is no shadow turning with you. Tidak ada bayangan di belakangnya. Benar-benar nggak ada bayangan, saking terangnya. Bayangan itu nggak ada lagi. Karena benda itu kan memantulkan cahaya dari Allah dalam hidup kita. Nggak ada kegelapan sama sekali dalam hidup kita. Dan terang matahari terik, bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya. Haleluya. I love this.
menyembuhkan bekas Tuhan. Dan Tuhan berkata, barak, berkat, berkat. Tapi berkat itu didahului dengan tov meot, mengosongkan diri, ya, menjadi seorang hamba, taat sampai mati disalib harga diri kita. Hendaklah kamu tiap hari pikul salib dan sangkal diri tiap hari, setiap hari. Haleluya. Enak diomongkan, begitu dijalanin, sakitnya tuh di sini. Tetapi sakitnya itu enak sekali. Pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku itu ringan dan kuk yang dari aku itu enak. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia. Haleluya. Anda mau diberkati dengan melimpah, nikmati tiap hari dengan kerendahan hati. Ya. Satu kali kesombongan kita. Ingat ya, satu kali kesombongan kita menghancurkan seluruh hidup kita, jasmani dan rohani. Tetapi ketika kita balik kepada Tuhan, bayarannya setiap hari harus rendah hati. Harus rendah hati sampai kerendahan hati yang sama seperti Kristus. Ya, kerendahan hati yang pertama mungkin Anda kalau dibilang bajunya baju loakan, haleluya. Anda kalau dibilang khotbahnya nggak bagus, Anda bilang haleluya. Anda kalau dibilang mulutnya bau, Anda bilang haleluya. Anda kalau dibilang orang miskin, orang kere, orang ingat masa lalumu, segala macam, Anda bilang haleluya. Tapi sampai suatu ketika rendah hatimu sama seperti Kristus, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Benar-benar mengosongkan diri sampai taat mati di kayu salib. Yaitu pikul salib kita, harga diri kita. Semuanya kita korbanin. Nggak urusan udah kata orang. Kita cuma mau dengar apa kata Tuhan. Oh, itu radikal sekali. Itulah yang namanya Kristen radikal. Kerendahan hati tiada tara yang seperti Kristus. Pikul salib tiap hari. Sangkal diri. Pikul salib tiap hari. Sangkal diri. Jangan orang suruh pikul salib kita. Jangan malah kita menyangkal orang lain. Nah, jangan ada sangkal orang lain. Apalagi sangkal Yesus. Ya, jangan pernah menyangkal anakmu sendiri. Apalagi ya. Oh, itu jangan pernah menyangkal orang tuamu sendiri. Ya, jangan pernah menyangkal istrimu sendiri. Apalagi mertuamu, ya jangan dong, ya kan? Menyangkal mertua, ntar jadi burunan mertua lu. Pikul salib tiap hari, sangkal diri. Yang kita sangkal adalah diri kita. Ya, bukan istrimu, bukan suamimu, apalagi mertuamu. Oke, Tuhan Yesus baik. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat engkau hidup dalam kelimpahan setiap hari. Tov meot, barak, berkat, barak, berkat. There is no shadow turning with it. Tidak ada bayangan lagi dalam hidupmu. Anda tidak perlu saya ini orang merdeka ya. Saya itu udah gak takut dengan masa lalu saya sendiri. Saya ini orang merdeka, saya senang sekali. Saya ini benar-benar Tuhan Yesus, saya itu dulu selalu takut dengan masa lalu saya. Tapi hari ini saya merdeka sekali, saya orang yang bebas merdeka. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Itu baru awal. Nah ya, tidak takut dengan masa lalu itu baru awal. Tapi Tuhan kasih tov meot. Ya, dan Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau. Saya tahu jalan Via Dolorosa itu ya. Saya tahu jalan itu Tuhan. Tapi Tuhan Yesus janji, Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, dan marturia. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat engkau hidup dalam kelimpahan tiada tara dan tiada bayangan lagi dalam hidupmu. Amin. Haleluya.